Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini kembali saya akan bagikan sebuah jebakan catur yang sangat tajam. Dan jebakan ini juga sangat layak untuk menambah koleksi jebakan catur Anda. Kita langsung saja pada langkah-langkahnya. D4, kuda F6, C4, bidak E5. Ini adalah pertahanan Budapest. Di sini hitam mengorbankan satu bidak untuk menghancurkan bidak pusat dari putih. Di sini putih bidak pukul E5, kuda E4. Inilah yang dinamakan dengan pertahanan Budapest varian Fajarowicz. Di sini ada 3 pilihan putih yang akan saya bagikan. Kuda F3, bidak F3 dan bidak maju A3. Tapi sebelum kita melanjutkan langkah-langkah jebakan, maka saya akan bagikan dulu pada Anda langkah textbooknya atau langkah teorinya dari varian Fajarowicz ini. Di sini langkah textbooknya A3, kuda C6, kuda F3, bidak D6, menteri C2 mengancam kuda, gajah F5 melindungi kuda, kuda C3 menambah tekanan terhadap kuda di E4, kuda pukul bidak F2, gajah mengancam menteri, menteri pukul gajah, kuda pukul benteng, bidak E6, bidak pukul bidak, menteri pukul bidak E6 skak, menteri tutup E7, menteri D5, bidak H6, bidak G3, bidak G5, putih gajah G2, kuda pukul bidak, bidak pukul kuda, gajah G7. Nah sahabat catur, inilah langkah textbooknya dari varian Fajarowicz ini. Jadi bagi Anda yang suka dengan pertahanan Budapest, boleh mempergunakan langkah-langkah ini sebagai pemain hitam. Dan Anda sebagai pemain putih juga bisa mempergunakan langkah-langkah ini untuk menangkis serangan dari hitam. Sekarang kita akan lanjut kepada langkah-langkah jebakan. Di sini kita mulai dulu. Bila putih bidak maju F3, maka di sini kita hitam gajah skat dan ada 2 pilihan dari putih. Bila di sini kuda C3, maka kuda pukul kuda, bidak pukul kuda, gajah pukul bidak skat, gajah tutup, gajah pukul bidak E5. Dan di sini bila putih melarikan benteng yang terancam ke B1, maka menteri skak, bidak terpaksa tutup, gajah pukul, bidak pukul gajah, menteri pukul bidak skak mat. Dan di sini bila gajah yang tutup ke D2, maka hitam menteri skak ke A4, bidak terpaksa tutup, kuda pukul bidak. Dan di sini bila bidak pukul kuda, menteri pukul bidak skak mat. Dan pada posisi ini bila gajah pukul gajah, maka kuda E4 juga skakmat.
Sekarang kita kembali. Dan sekarang bila bidak A3, maka di sini kita sebagai pemain hitam kalau ingin melakukan jebakan, maka kita akan mainkan bidak B6. Nah, langkah hitam ini tentu akan mengundang putih untuk melakukan langkah menteri D5, ancaman ganda terhadap kuda dan benteng di A8. Maka di sini kita gajah B7 mengancam menteri, menteri pukul gajah, kuda C6. Di sini melihat ancaman kuda ke C5 menangkap menteri, maka menteri tentu akan lari ke A6. Kuda C5 mengancam menteri, menteri D5, bidak A6 dan menteri putih sudah terjebak. Nah, sekarang yang ketiga, bila di sini putih kuda F3, kita juga akan melakukan langkah bidak B6. Memang langkah B6 ini bukanlah langkah yang terbaik untuk hitam. Tapi sahabat catur harus tahu, kalau kita ingin melakukan jebakan, maka kita harus melakukan langkah yang tidak terlalu kuat. Tetapi kalau lawan terjebak, maka kita sangat untung. Jadi artinya, jebakan ini ibarat kita memasang nomor undian. Kita pasang 10.000, dan kalau undian kita masuk, kita dapat 1 juta. Tetapi kalau nomor kita tidak masuk, maka kita akan rugi 10.000. Nah, semoga sahabat catur paham apa yang dimaksud dengan langkah jebakan. Di sini menteri D6, ya seperti tadi dia mengancam kuda dan benteng sekaligus. Di sini kita gajah B7 memberikan gajah untuk melindungi kuda dan benteng. Tentu otomatis putih akan pukul gajah dan kita kuda ke C6. Ancaman kuda C5 menangkap menteri. Dan di sini menteri tentu ke A6 untuk melindungi diri. Bila kuda kita skak, maka menteri akan lari. Tetapi di sini sebelum kita melakukan langkah kuda, maka kita melakukan langkah silipan dulu dengan gajah skak. Tentu di sini putih terpaksa tutup dengan gajah. Maka petak lari menteri ke A3 sudah terjaga. Di sini hitam kuda C5 dan menteri terpaksa kembali ke B5. Gajah pukul gajah skak, kuda pukul gajah, dan kembali bidak A6, menteri putih sudah terjebak. Sekarang untuk sebagai jebakan penutup, di sini kembali kuda F3. Nah, tadi kita memainkan bidak B6. Dan sekarang ada jebakan lain yang akan saya bagikan. Di sini kita bisa bidak D6. Bila putih pukul,
maka kita pukul bidak D6. Dan di sini bila putih bidak G3, rencananya gajah ke G2, maka putih sudah terjebak. Kuda pukul bidak mengancam menteri dan benteng sekaligus. Raja terpaksa pukul. Di sini langkah penutup dari hitam yang sangat cantik. Gajah pukul bidak G3 skak. Raja terpaksa pukul. Menteri pukul menteri, dan menteri putih sudah lenyap. Artinya hitam sudah sangat unggul. Nah sahabat catur, itu tadi sebuah jebakan catur yang juga sangat layak untuk menambah koleksi jebakan Anda. Semakin banyak Anda mengetahui langkah-langkah jebakan, maka semakin aman Anda dalam babak pembukaan. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini interception atau menghalangi. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.